Jaksa Agung Burhanuddin memberhentikan sementara tersangka pencucian uang Febri Adriansyah sebagai jaksa. Pemberhentian berlaku hingga kasus hukum yang menjerat Febri berkekuatan hukum tetap. Febri Adriansyah terus menelan pil pahit. Setelah mengundurkan diri sebagai Jampisus, lalu menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang hingga ditahan. Kini mantan Jampisus itu diberhentikan sementara sebagai jaksa. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut Jaksa Agung Burhanuddin sendiri yang memberhentikan Febri dan terhitung sejak 31 Juli 2026. Menurut Anang, bukan tanpa alasan Jaksa Agung memberhentikan sementara Febri sebagai jaksa. Namun, berdasarkan laporan tim 9 Kejagung. Tim yang sengaja dibentuk Kejagung untuk mengusut kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama Febri Adriansyah. Keputusan pemberhentian sementara akan terus berlaku hingga kasus hukum yang menyeret Febri sudah berkekuatan hukum tetap. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim hari ini menjalani sidang perdana banding perkara pengadaan Chromebook. Sidang digelar di Pengadilan Tinggi Jakarta. Konfirmasi tentang Pemirsa, memori banding dari pihak Nadiem mengkritisi berbagai pertimbangan hakim yang dilontarkan dalam putusan kasus Chromebook yang menyeret mantan menteri itu. Salah satu pertimbangan hakim dipermasalahkan yakni terkait pemberian surat kuasa atas pengurusan saham Nadiem di PT Akap dan PT Gojek Indonesia kepada pihak lain. KUHP tahun 2025, KUHP yang baru. Tekanan-tekanan kepada hakim ini akan tidak terjadi lagi. Bahwa hakim bisa independen, hanya mengikuti fakta pengadilan dan bisa mengikuti hati nurani mereka. Itu alasan kedua kenapa saya jauh lebih optimis. Dan untuk menjawab pertanyaan saudara, kenapa selalu susah sekali membebaskan orang yang bersalah, mungkin ada hubungannya dengan tekanan-tekanan di luar ruang sidang yang terjadi. Tapi harapan besar untuk negara kita, tekanan itu dan kelompok-kelompok yang melakukan tekanan-tekanan itu demi mengkriminalisasi orang sekarang sudah diganti. Harapan saya diganti dengan orang-orang yang punya integritas lebih baik. Jadi semoga sistem pengadilan kita tidak kembali ke masa lalu dan menjadi lebih baik. 5 bulan perangi Iran membuat stok alutsista Amerika Serikat merosot tajam. Diskusinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Sindo Prime. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan. Benar-benar jadi pelajaran untuk kita semua ya. Tidak hanya mulutmu harimaumu, tapi juga jari ini sudah menjadi semacam pedang yang bisa menyakiti orang lain ya. Ini kita harus hati-hati bersosial media. Pemirsa, pihak Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta menegaskan pasien pengguna BPJS Kesehatan yang viral bukanlah pasien di rumah sakit itu. Rumah sakit juga menegaskan dokter yang memberikan komentar nirempati di medsos merupakan dokter peserta didik PPDS dari FKKMK UGM yang telah dinonaktifkan sementara. Kami turut berduka cita atas beredarnya berita terutama pada pasien. Kami sangat berempati terhadap meninggalnya pasien tersebut. Namun kami perjelas dan pertegas bahwa pasien tersebut bukan pasien dari Rumah Sakit Sarjito. Jadi ini murni pasien di luar Rumah Sakit Sarjito. Kemudian yang kedua, bahwa dokter yang memberikan komentar tersebut, yang mengunggah tersebut, merupakan dokter peserta didik dari FKKMK UGM dan RSUD Dr. Sarjito. Jadi ini murni peserta didik yang melakukan mengunggah di media sosial secara personal. Kemudian apa langkah yang akan diambil untuk ini? Rumah Sakit Sarjito dan FKKMK memiliki sekretaris bersama pendidikan bermartabat. Tentunya yang bersangkutan nanti akan kita proses di dalam pendidikan bermartabat.
Mantan Jampitsus Febri Adriansyah lewat tim kuasa hukumnya mendaftarkan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum Febri menyebut menemukan setidaknya 9 kejanggalan. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Febri Diansyah, menyebut pengajuan pra-peradilan ini sebagai upaya hukum untuk menguji proses penanganan perkara dari aspek hukum acara pidana dan aspek administrasi proses penyidikan. Ia menegaskan langkah pra-peradilan tidak untuk menghindari proses hukum. Febri mengatakan menemukan lebih dari 9 kejanggalan dalam penanganan kasus dugaan TPPU yang menjerat kliennya. Pihaknya mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Gugatan pertama terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan TPPU dan penahanan. Sementara gugatan kedua terkait penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan, penyitaan yang dilakukan Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor. Sebuah proses hukum itu baru bisa disebut proses hukum yang benar kalau dilakukan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan hukum acara. Jadi konteks utamanya adalah mari kita sama-sama menguji bagaimana proses penanganan perkara untuk Pak FA ini. Nah, tentu saja di hukum acara nanti ada detailnya, teknisnya. Yang diuji adalah upaya paksa yang sudah dilakukan dan seluruh dokumen hukum yang terkait dengan hal tersebut. Tidak ada isu kekhususan di sini karena ini adalah upaya yang berlaku untuk semua perkara. Pra-peradilan bukan cara atau bukan langkah untuk menghindari proses hukum. Ini adalah hak yang dijamin agar kita semua bisa lebih terang melihat bersama-sama nanti proses persidangannya menguji semua aspek pemenuhan atau tidak terpenuhinya hukum acara. Kami sudah menemukan sebelumnya setidaknya 9 dugaan atau indikasi pelanggaran hukum acara. Dan dalam beberapa hari ini kami menemukan jauh lebih banyak lagi. Betul, di sini ada 2 persoalan. Persoalan pertama, proses upaya-upaya paksa yang dilakukan sebelum diterima oleh kejaksaan. Maka itu di dalam satu permohonan tersendiri. Persoalan kedua adalah proses dan upaya-upaya paksa setelah dilakukan oleh kejaksaan. Itu di dalam suatu permohonan sendiri. Sehingga pada hari ini kami mendaftarkan 2 permohonan. Contohnya nanti gini, ini sudah mulai ada, kami lihat ya, di dalam proses itu seperti klien kami itu dipanggil tanggal 20 misalnya, diwajibkan tanggal 22 datang. Di dalam hukum acara, itu harusnya panggilan yang patut dikasih waktu 3 hari. Dan itu dilakukan sampai sekarang oleh Kejaksaan Agung terhadap semua para saksi. Sehingga kami sendiri melihat apakah masih dihormati hukum ini. Itu prosesnya yang kami akan...